Saat ini kita ada di Sukabumi, kita mau bantuin klien kita yang namanya Adel ya. Iya, namanya Adel. Adel ini pengen mencari biijah. Ya, ini jarang banget dan tumben banget tuh ya. Ada seorang anak perempuan namanya Adel pengen mencari bibinya. Katanya dia udah deket banget sama bibinya dan selama ini bibinya ngerawat, ya mendidik dia, pokoknya jagain dia selama orang tuanya ini divorce ya. Adel umurnya 25 tahun, sebentar lagi dia mau menikah dan dia pengen di pernikahannya ini dia pengen dihadirin sama bibi pengasuhnya. Ya udah, pengen tahu lebih jelasnya kita janjian sama Adel nih di daerah sini ya. Share location-nya udah tepat ya, Feli ya. Iya, tadi kita udah telepon juga, dia lagi on the way ke sini ya. Ya kita langsung aja ketemu sama Adel, nanti bicara banyak sama Adel ya. Yuk. Adel sendirian ini? Ya, aku sendiri. Ini kita mau ngobrol di mana ini enaknya? Jadi gini Kak, Gimana? kayaknya kita harus ketemu sama Ibu Wati. Hah? Bu Wati siapa? Bu Wati itu siapa? Ibu Wati itu adiknya Bi Ija. Oh, adiknya Bija. Iya, aku tadi udah cari tahu sih kalau Bu Wati itu alamatnya di mana gitu. Di situ Adel akan cerita bahwa dia akan mencoba mencari Bija lewat adik kandungnya yang namanya Bi Wati. Nah, Bi Wati katanya tinggalnya nggak jauh dari tempat ini. Katanya sih ke sini. Sini ya? Iya. Di mana Bu Watinya? Makanya, mana ya? Aku belum pernah ketemu sama Bu Wati sih Oh, Kak. belum pernah ketemu. Iya. Ditanya aja sama Bapak ini ya? Iya, boleh. Pak, Ayo, punten Pak. hati-hati. Mau nanya, yang namanya Bu Wati yang mana Pak? Bu Wati? Katanya kerja di Ada yang manggil. Dari jauh kita ngeliat ada seorang ibu-ibu yang lagi bekerja, ya, bekerja di situ memanen padi atau lagi ngurusin padinya di situ dan kemudian dipanggil dia dan kemudian diajak ngobrol nih sama kita ini. Kenalan dulu Ibu, saya Mandala Ibu. Waktu gue ketemu sama Biwati di situ, kita sebut nama Bija. Dia agak lupa-lupa inget. Ibu Wati ini teh ini adiknya Ibu Ija. Yang ini kan orangnya. Nih. Iya, betul. Iya, kakak saya. Bu, masa lupa tadi mikir-mikir. Bu, aku Adel. Ini gue malah bingung di sini. Loh, bukannya Biwati ini adalah adik kandungnya. Apakah dia sengaja nutup-nutupin atau memang dia bingung gitu loh. Maksud kita apa datang ke sana? Bu Wati, Bi Ija itu dulu kerja di tempat aku. Dia itu yang ngurusin aku dari aku kecil. Sekarang aku mau nikah dan aku mau cari Bi Ija. Bu Wati tahu kan Bi Ija di mana? Kenapa Bu Wati? Kenapa Ibu Wati? Enggak, terakhir kan Ibu Ija katanya pamit pulang ya kan? Iya. Ke kampungnya. Ini kan kampungnya Bu Ija kan sini? Iya, dan katanya orang tuanya sakit ya. Jadi dia pulang karena ibunya sakit. Enggak, dia diusir sama Susan. Diusir? Enggak kok, Bi Ija katanya berhenti sendiri. Karena dia mau urus ibunya dia yang sakit di kampung. Jadi dia pulang ke sini terus dia bilang kalau dia diusir. Kamu tahu kalau diusir Bi Ija? Aku nggak tahu. Nggak tahu sama sekali? Iya, mama aku bilang katanya emang Bi Ija berhenti kerja, katanya gitu. Ibu Wati tahu Bi Ija di mana? Nggak tahu, dulu Loh, kok memang bisa? pernah tinggal sama saya dan keluarga saya. Terus sekarang pergi kemana dia? Tidak tahu, dia sakit liver. Sakit? Dan harus masuk rumah sakit dan dioperasi. Dia Biwati ini yang ngasih tumpangan dan bahkan Biwati bilang kalau Bi Ija ini sempat sakit parah katanya, sakit liver dan yang rawat adalah Biwati ini. Terus Dia sakit liver tuh sempat masuk rumah sakit. berarti udah operasinya udah selesai operasi. Iya, karena saya nggak punya uang. Heeh. Saya bela-belain ngutang sama rentenir.
biaya operasinya. buat biaya operasi. Terus sekarang gimana keadaannya? Dan suami saya marah sama saya. Selama itu saya selalu ribut-ribut. Pinjam uang ke rentenir nggak bisa bayar, akhirnya utangnya berbunga. Saya ditinggalin sama suami saya. Demi perempuan yang baik. Saya udah habis-habisan nih. Ya, tadi Bibi bilang habis operasi dia. Terus habis operasi kondisinya gimana Bi Ija ini? Saya nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Emang yang namanya operasinya bukan Buati. Waktu itu saya pulang. Habis operasi di rumah sakit. Tiba-tiba dia bilang, Jadi dia dioperasi terus kemudian ngilang Ibu. Ya Allah, kenapa Ibu Wati? Kenapa Ini kok kan dia hilang? orang habis operasi biasanya lemes, harus istirahat dulu berapa hari di rumah sakit Ibu. Dia langsung pergi gitu aja. Emang Bu Astagfirullahaladzim. Wati nggak nemenin? waktu itu saya pulang. Nah, terus kemana Bi Ija ini? Pas di situ kita semua lagi bingung, tiba-tiba itu terakhir kapan Bi? Kapan waktu itu operasinya kapan waktu itu? Udah berapa? Kapan? Wati, kamu teh di sini rupanya. Kamu teh harus bayar utang saya, Wati. Saya kasih kesempatan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 5 bulan, Wati. Kamu belum bayar teh utang saya. Bayar, Wati. Datang seorang penagih utang. 2 orang di situ datang tiba-tiba bentak-bentak teriak-teriak maksa Bu Wati untuk bayar hutangnya. Saya sudah ditagih sama bos saya, Wati. Ya Pak sabar dulu Pak, sabar dulu. Nggak ada, Pak sabar dulu Pak. Kamu tuh harus bayar, Wati. Bapak sabar alasan dulu. mulu. Kamu Bapak, tuh alasan terus, Wati. Bapak sabar dulu. Kamu tuh alasan terus. Kamu tuh harus bayar utang saya. Bapak sabar dulu. Kamu siapa? Iya, saya berusaha untuk bantuin dia, Pak. Iya. Ya, enggak sabar dulu. Sabar dulu. Saya urusannya dengan Bu Wati, tidak ada dengan kalian-kalian ini. Iya, saya tahu. Dia utang sudah 5 juta sama saya, belum dibayar. Bayar, Wati. Loh. Emang harus seperti itu ya caranya? Harus dengan kekerasan ya untuk bayar utang? Dimaki-maki, ditekan di situ, diancam di situ. Ya. Cuma caranya nggak usah dorong-dorong Ya, kayak gitu kasihan dia dong. udah tua, Bang. Kasihan dia udah tua, Bang. Ini apaan? Saya Dia nggak ngomong peduli, baik-baik kan Wati. bisa kan? Kamu Mungkin bayar. Berdiri. mungkin kasih waktu lagi. Bang, jangan gitu orang tua lu, Bang. Kasihan lu abang ini. Dia udah 5 bulan ya belum bayar utang saya. Berapa utangnya? Berapa utang Bu Wati? Kita mau selesaiin baik-baik aja. Ya, kita selesaiin baik-baik. Utangnya berapa? Utangnya berapa? Utangnya berapa? Ya Allah Ibu. Oke. Utangnya berapa? Coba bisa. Saya nggak ada urusan sama kalian. Pokoknya Wati harus bayar Wati nggak utang apa-apa. saya. Berapa? Sudah Berapa utang Ibu Wati? Gue bayar. Emang kamu sanggup bayar utang Bu Wati? Iya berapa utang Bu Wati? 5 juta, sanggup? Oke, gue bayar utangnya Bu Wati. Ya karena Adel kasihan dengan kondisi Bu Wati, ditagih uang dari penagih utang dan dia juga merasa mungkin berutang budi sama Bi Ija. Ya, akhirnya dia berusaha untuk membantu meringankan hutangnya Bi Wati dengan membayar hutang itu. Ingat ya, kalau tidak bayar, 2 minggu ke depan saya kasih kesempatan, saya tagih lagi kali. Ya, nanti, Iya, Bang, iya. nanti kalau udah dibayar, Udah lama, Bang. udah lama ya, udah Ya, 5 Bang, nanti bulan. kalau udah dibayar berarti utangnya lunas, Bang ya. Harus ada hitam di atas putih di sini. Ya, jangan ditagih lagi kalau udah utangnya udah selesai. Ya, Bang ya. Ya, setuju Bang ya. Nanti 2 minggu lagi ya. Oke. Adel ya, 2 Ingat minggu ya. lagi berarti. Iya pasti gue Ya, bayar minggu utang Bu lagi Wati. Saya kembali Iya, 5 juta. iya. Berarti Adel ini benar-benar sayang loh sama Bi Ija. Dia benar-benar peduli sama keluarganya Bi Ija juga. Mungkin sudah menganggap Bi Ija ini seperti ibu kandungnya sendiri.
Parah loh. Maafkan Dek.